Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Sartika dengan ujung NIM 027. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada tugas ujian metode ilmiah dengan dosen pengampu Ibu Hilda Agustina. Adapun judul skripsi yang pertama yaitu modifikasi pengumpan dan transmisi daya pada mesin pencacah tipe circular saw dengan variabel mesin pencacah dan kaitannya yaitu kinerja mesin pencacah terhadap tipe circular saw dengan modifikasi pengumpanan dan transmisi daya. Variabel bebas. Variabel bebasnya yaitu modifikasi pengumpan bahan lebih memudahkan operator memegang bahan yang dicacah. Variabel yang terikat yaitu modifikasi transmisi dari transmisi langsung ke belt pulley secara visual, mengurangi getaran mesin sewaktu dioperasikan. Parameter yang diamati pada penelitian ini yaitu kapasitas kerja efektif, kilogram per jam, efisiensi pencacahan, persen, hasil pencacahan dalam bentuk persen, konsumsi bahan bakar dengan satuan liter per jam. Data yang didapatkan. Pada percobaan yang telah dilakukan, efisiensi pencacah yang diperoleh sebesar 88,38%, pelepah kelapa sawit 81,68%, batang ubi kayu 74,89%, batang tebu. Sedangkan konsumsi bahan bakar untuk mesin menggunakan bahan pelepah kelapa sawit yaitu 1,41 per jam, batang ubi kayu 0,76 1 per jam, batang tebu 0,691 per jam. Untuk cara pengukuran itu sendiri, pengukuran yang dilakukan dengan cara numerik karena hasil dari penelitian berupa angka. Berikut jurnal pendukung dari skripsi satu ini. Adapun skripsi yang kedua yaitu dengan judul pengering tenaga surya dengan variasi luas permukaan kolektor bersirip untuk pengeringan kerupuk kemplang dengan variabel alat pengering tenaga surya. Kaitannya yaitu kinerja alat pengering tenaga surya dengan variasi luas permukaan kolektor bersirip terhadap pengeringan kerupuk kemplang. Variabel bebasnya yaitu ada dua cara pengeringan yaitu pengeringan alami dan pengeringan buatan. Pengeringan alami atau penjemuran biasanya digunakan untuk mendapatkan hasil tertentu dan memerlukan waktu yang cukup lama. Variabel yang terikat yaitu alat pengering tenaga surya adalah alat yang digunakan untuk mengeringkan bahan pangan dalam ruang tertutup yang memanfaatkan energi surya secara langsung, tidak langsung, atau menggunakan kolektor atau kombinasi dari keduanya. Dan pada pengering surya menggunakan kolektor rata bersirip menghasilkan susu bobot kemplang sekitar 17,60%. Sedangkan pengering surya dengan kolektor gelombang bersirip menghasilkan susu bobot kemplang mencapai 18,72%. Parameter yang diamati pada penelitian ini yaitu kadar air dan laju pengeringan, sedangkan sebagai data penunjang adalah suhu ruang pengering dan suhu lingkungan. Untuk data yang didapatkan pada percobaan yang dilakukan, data yang didapatkan yaitu rata-rata suhu pada ruang pengering surya dengan kolektor rata bersirip 0,83895 meter kuadrat sebesar 47,42 derajat Celcius dengan intensitas cahaya matahari sebesar bisa dilihat di sini. Sedangkan rata-rata suhu pada ruang pengering surya dengan kolektor gelombang bersirip dengan nilai 0,85605 meter kuadrat sebesar dengan intensitas cahaya matahari sebesar 8622,2 lux dengan menghasilkan efisiensi kolektor sebesar 53%. Sedangkan untuk pengering surya dengan kolektor gelombang bersirip menghasilkan efisiensi kolektor sebesar 55%. Untuk cara pengukuran yaitu dengan cara numerik karena hasil dari penelitian berupa angka.
Berikut adalah jurnal pendukung dari skripsi nomor 2. Lanjut ke skripsi nomor 3 dengan judul otomatisasi mesin parut menggunakan sensor arus listrik. Variabelnya yaitu mesin parut dengan kaitan pembuatan mesin pemarut kelapa dengan menggunakan sensor arus listrik. Untuk variabel bebasnya yaitu pembuatan mesin pemarut kelapa otomatis dengan menggunakan sensor arus listrik yang akan berhenti bekerja apabila kelapa yang diparut telah habis. Variabel terikat yaitu kapasitas alat untuk proses pemarutan selama 5 menit menghasilkan kelapa parut sebanyak 650 gram. Jika dirata-ratakan selama 1 jam, pemarutan menghasilkan 7.800 gram kelapa parut. Untuk parameternya sendiri, pada penelitian ini yaitu kebutuhan daya dengan satuan W, arus listrik, satuan A, tegangan, kapasitas alat, dan getaran. Dan hasil yang didapatkan pada percobaan ini yaitu hasil kebutuhan daya mesin pemarut kelapa 122,9 watt dan kuat arus listrik untuk mesin menyala yaitu 0,43 ampere. Saat diberikan beban berupa kelapa kupas, arus mesin akan naik di atas 0,50 ampere. Tegangan yang dihasilkan selama proses pemarutan sebesar 206,04 V dan untuk getaran yang dihasilkan mesin pemarut yaitu 0,219. Memang yang diukur dengan menggunakan vibration meter selama 10 detik. Untuk cara pengukurannya itu sendiri yaitu dilakukan dengan cara numerik karena hasil dari penelitian berupa angka. Berikut adalah jurnal pendukung dari skripsi nomor 3. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.